Bersama saya host hari ini Cun Amanda Amalia. Hari ini tema kita pesan cinta untuk pemilih pemula. Langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita. Kita kenalan satu-satu dulu. Siapa duluan? Perkenalkan, nama saya Supri Mantona, asal sekolah SMK Negeri 6 Loksnoi, umur 16. Dalam pemilihan tahun ini, bulan 1 ini, saya berhak untuk memilih. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, Nama saya Muhammad Faiz Abu Zaki, biasa dipanggil Faiz. Saya berasal dari Loksnoi, saya sekolah di Daya Murid Sungai, oke. kelas 12. Kelas 12 berarti kelas Kelas 3. tiga. Kelas 3 ya. Berarti terakhir nih ya di sekolahnya ya. Jadi gini, kita langsung aja tanya-tanya sama kalian. Pertama, pasti belum pernah ada yang milih. Belum pernah ya, pasti ya. Ini bakal pertama kali milih. Gimana sih perasaan kalian nih? Tahun depan bakal milih, bakal nyoblos. Gimana perasaan kalian masing-masing? Menurut saya semangat, betul semangat karena untuk pemilihan tahun ini pemilihan yang sangat tepat kepada para pemilih pemula. Nah ya, oke. Nah, kalau Adek? Kalau bagi saya itu sungguh sekali ya, karena dari dulu saya melihat orang tua saya memilih, dan itu menjadi hal yang besar bagi saya sekarang. Karena apa? Saya sadar sekarang bahwa saya berhak memilih, saya berhak memutuskan kebijakan kepada diri saya sendiri. Dan suara saya walaupun satu itu menentukan kemajuan kemana arah bangsa ini ke depan. Ya benar. Berarti nggak ada yang bakal golput ya. Oke. Terus memilih kan bukan hanya sekedar memilih. Kalian udah searching belum? Kalau misal nanti tuh siapa yang mau kalian pilih gitu. Kayak presiden ya yang udah heboh pasti kan euforia kan di presiden nih yang lebih umum gitu. Udah punya nggak sih? Oh aku pengen ini atau udah searching belum? Ini nih gini visinya, ini gini. Udah pernah gitu belum? Saya udah. Udah cari-cari lah, udah cari info lah ya. Searching, cari visi misi dari para calon pemimpin kita, konsisten pemilu. Ya, meskipun ini kan belum tahap untuk kampanye yang menentukan visi misinya, tapi kalian udah punya gambaran sendiri ya. Berarti kalian tuh, kalau saya udah bisa nilai sih kalian tuh pemilih yang udah memang punya integritas gitu kan. Pernah nggak sih menerapkan sistem pemilu itu di sekolah? Pernah nggak? Saya pernah, karena sekarang saya menjabat sebagai ketua OSIS. Oh dan iya. sistemnya itu pencoblosan juga. Oh berarti kan waktu milih dulu tuh sebagai ketua dengan pemilihan kayak pemilu juga gitu ya, dicoblos juga. Suara terbanyak juga yang menang ya kan. Iya. Oke, berarti politik itu sendiri, pemilu itu sendiri sudah ada di sekolah. Nah, berarti kalian udah paham ya kan. Jadi nggak bakal kaget lagi dong ya dengan politik itu sendiri. Pemilih pemula itu kalian tuh ya nanti tuh kedepannya kalian yang meneruskan generasi bangsa. Ada nggak sih harapan kalian untuk calon-calon pemimpin bangsa ini kedepannya gimana? Ada nggak sih harapannya satu-satu dulu? Harapan saya untuk pemimpin ke depan, saya ingin bangsa Indonesia ini akan lebih maju lagi. Dalam hal apa aja? Dalam hal harga pangan. Oh berarti gini, harga pangan stabil, Ya, stabil. gitu ya. Oke. Kalau Adek? Bagi saya, bagi para pemimpin ke depan, pemimpin negara kita ini, karena gini, setiap manusia itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi kalau dia bisa bertanggung jawab pada diri sendiri, maka dia pantas untuk memimpin masyarakat. Jadi kemana negara ini akan dibawa oleh dia? Apakah pemimpin yang akan kita pilih itu amanah, jujur? Maka itu yang saya harapkan kepada para pemimpin yang akan datang, amanah dan jujur. Amanah dan jujur ini adalah kunci dari sebuah kepemimpinan. Berarti amanah jujur. Kalau Adek yang segalanya lebih kondusif lah ya di Indonesia. Oke. Ini kan ada dayah ya, dayah itu kalau dari pandangan kalian kan beda nih, sekolah umum dan sekolah SMK kan lebih umum ya pelajaran daripada dayah ya. Kalau di dayah sendiri itu nilai politik itu gimana sih? Politik itu sudah ada memang sejak zaman-zaman Nabi kita, Jadi memang sistem demokrasi, sistem pilih memilih itu sudah ada memang dari zaman-zaman Khalifah dan pada zaman Nabi terdahulu.
Jadi untuk menanggapi suatu politik itu memang agama harus jadi kami berperan dalam politik tersebut memang harus. Karena apa? Kita Pancasila, berdasarkan Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka peran kami itu besar dalam menghadapi politik. Seperti bagaimana menyelesaikan hukum-hukum yang terdapat dalam politik ke agama-agama, ya agama Islam. Udah pada tahu belum pilih siapa aja nanti pemilu 2024? Apa ada berapa surat suara yang harus dipilih? Udah pada tahu belum? Belum ya, belum sampai ke situ sosialisasinya ya. Berarti nanti itu tuh bakal milih, bakal dikasih 5 surat suara, gitu kan? Ada DPRK kan untuk kabupaten kita, untuk kota, kalau kita kan di Kota Musnawe ya. Nanti ada DPRA, itu tingkat provinsi. Terus ada DPR RI untuk pusat, DPD juga perwakilan daerahnya untuk pusat. Satu lagi untuk presiden. Jadi kalian harus memilih 5 surat suara. Berarti kalian harus searching untuk 5 kategori tadi kan. Nah, kalau yang ini kan yang pasti yang masih euforianya masih tinggi ya pasti presiden gitu. Tapi kalau kita masih, kalian pasti belum ngeh nih. DPRK siapa mau dipilih pasti belum ngeh kan. Nah, nanti nih ke depan persiapan kalian gimana menghadapi yang tadi nih mau milih 5 kategori tadi ini nih. Nah, persiapan kalian apa? Karena saya juga kadang-kadang kalau jenguk orang tua saya tanya, ini masa pemilu ini gimana? Masalah saya juga saya orang berpikir kritis, jadi saya tanya ke orang tua bagaimana cara pemimpin, cara pemilu, kemudian latar belakang cara pemimpin. Nah itu saya tanya ke orang tua. Nah jadi walaupun guru tidak menjelaskan, tapi setidaknya pemimpin karakter saya dalam memilih pemimpin itu dari orang tua. Berarti kita masih mempelajari lah ya dari orang tua kita. Ya walaupun nanti kita juga yang menentukan siapa pilihan kita ya kan. Oke. Anak-anak sekolah seumur kalian berpikiran seperti ini itu sudah oke sekali gitu kan. Nah, ada nggak sih pesan kalian untuk teman-teman pemilih yang bakal milih pertama kali tahun depan? Kayak kalian nih, ada nggak sih pesan kalian? Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk pemilih pemula, agar tidak golput. Semoga kalian memilih dengan tepat, dengan apa yang kalian pikirkan dalam diri kalian sendiri untuk pemilih pemula sekarang. Dari yang saya searching, seluruh pemilih pemula yang dari Indonesia itu hampir mencapai 60%, artinya sekitar 190 juta warga pemilu pemula. Nah, jadi pesan saya untuk 60% rakyat Indonesia yang memilih nanti, itu tepatlah bijaklah dalam mengambil suatu keputusan. Karena kenapa? Umur kita masih labil. Umur 17 sampai 21 tahun itu masih umur yang masih membutuhkan bimbingan dari orang lain, kemudian masih terpengaruh dengan lingkungan. Maka dari itu kita adalah orang yang paling lincah dalam proses pemilu. Maka dari itu jangan terpengaruh dengan apa yang berayuan. Kemudian tetaplah berteguh pada pilihan kalian sendiri. Itu harapan kalian, pesan kalian untuk teman-teman kalian lah ya tadi ya. Podcast hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih atensinya. Pesan saya terakhir untuk para pemilih pemula, jangan pernah golput, gunakan hak pilihmu, jadilah pemilih berintegritas. Datang ke TPS tanggal 14 Februari tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.